Pernah gak sih lagi mandi ya, di kepala malah muter engkol. Nah, tiba-tiba ada lagu tuh yang lu tuh cuma ngedengerin paling lagu itu 10 detik ya di TikTok atau di manapun ya, tapi tiba-tiba kok lagi mandi keingetan nih sama itu lagu ya. Hai guys, balik lagi di Kamek Belajar. Hari ini kita bakalan belajar dan ngobrol-ngobrol juga. Ini tuh bakalan panjang banget, tapi tetap santai dan tetap dalam ya guys. Dan topik ini tuh kelihatannya bener-bener receh banget. Tapi aslinya tuh dalam dan berhubungan sama otak, memori, emosi, bahkan evolusi manusia. Oke, ini pertanyaannya. Kenapa ya lagu bisa nyangkut di kepala seharian? Kenapa ya biasanya lagu pendek, ref doang, malah lagu yang sebenarnya tuh kita nggak suka gitu. Dan fenomena ini tuh punya nama ilmiah, yaitu earworm. Atau dalam bahasa sains adalah involuntary musical imaginary. Dan tenang ya, kalau kamu sering ngalamin, kamu nggak aneh kok. Justru tandanya otak kamu tuh aktif banget. Dan gue yakin pasti di sini hampir semuanya ngerasain ya. Padahal kita tidak pernah hafal lagu itu, tapi satu lagu tuh kita hafal. Padahal kita tuh nggak spesifik ngedengerin itu lagu gitu kan. Nah, jadi di sini untuk bab pertama, gue bakalan bahas apa sih earworm itu. Nah, jadi earworm itu adalah kondisi ketika ya otak kita tuh muter lagu secara otomatis, tapi tanpa ada musik asli yang diputar. Nah, di sini ada yang menarik nih guys. Jadi otak tuh tidak membedakan antara lagu yang kita dengar dari luar dan lagu yang kita putar di dalam kepala. Secara neurologis ya, area auditory cortex atau pusat suara di otak itu tuh tetap aktif. Ya, walaupun tidak ada suara sama sekali. Makanya ketika lo lagi nyetir nih, tiba-tiba lagu muter. Lo lagi belajar, tiba-tiba ref muncul. Nah, pas lo lagi mau tidur, malah jadi konser pribadi gitu kan. Dan di sini ada juga poin pentingnya nih guys, di mana earworm itu tuh bukan sebuah gangguan ya, tapi ini tuh efek samping otak manusia yang suka pola. Nah, lanjut kita ke bab 2 nih guys. Jadi kenapa hanya lagu tertentu yang nyangkut gitu ya? Jadi di sini bukan semua lagu bisa nyangkut ya. Biasanya tuh lagu yang polanya sederhana. Jadi nadanya tuh cuma naik, turun, dan gampang banget ditebak. Terus repetitif dan banyak pengulangan. Kayak contohnya deh, misalnya lagu anak-anak, jingle iklan, atau ref dari lagu TikTok. Di sini guys, otak kita tuh suka prediksi. Jadi kalau misalnya lagu gampang ditebak, otak tuh kayak bilang gini nih. Oh, ini mah gampang. Gue lanjutin sendiri ya. Gitu. Dan yang kedua ya, di sini ada unfinished loop. Nah, ini tuh penting banget. Jadi otak tuh benci banget sama hal yang belum selesai. Ini biasanya disebut Zeigarnik effect. Makanya guys, lagu yang kita cuma denger refnya doang atau misalnya kepotong ya atau cuma 15 detik, itu malah justru lebih gampang nyangkut. Karena di sini otak kita tuh pengen banget ya nyelesain lagu itu, tapi tuh benar-benar nggak pernah kelar. Terus yang ketiga, ada emosi kecil. Jadi bukan harus sedih atau bahagia besar nih. Cukup kayak nostalgia, lucu, cringe, atau nyebelin dikit. Karena emosi sama dengan lem untuk memori. Sebenarnya apa sih yang terjadi Kamek di otak ya saat lagu itu nyangkut gitu? Jadi gini, saat lagu itu nyangkut ya, si auditory cortex-nya kita tuh aktif guys. Jadi working memory yang sibuk, terus default mode network-nya tuh tiba-tiba nyala. Nah, default mode network ini itu tuh aktif saat kita melamun, terus nggak fokus, dan kita memang lagi santai. Makanya earworm ya sering muncul saat kita lagi mandi, lagi nyapu, lagi jalan, ataupun kita lagi bengong. Nah, di sini jadi otak kita tuh lagi kosong kan, ya musik masuk. Terus, kenapa lagu malah muncul saat kita stres? Ini unik banget guys, dimana saat kita lagi stres ringan nih, otak tuh bakalan cari anchor ya, sesuatu yang familiar. Jadi di sini musik itu adalah pola, ritme, sama struktur ya. Nah, jadi otak tuh pakai lagu buat nenangin diri. Makanya nih pas kita lagi banyak pikiran, malah lagu random tuh muncul.
kadang tuh nggak relevan sama hidup kita. Nah, itu tuh mekanisme coping ya. Di sini ada juga nih peran media sosial yang sekarang lagi ini banget tuh TikTok ya. TikTok tuh lagi sering banget kan lagu-lagu yang cuman berapa detik, tapi itu bener-bener kita tuh hafal banget gitu kan. Tapi kalau untuk keseluruhannya enggak. Nah, jadi di sini tuh TikTok itu atau medsos itu ya, itu sebagai mesin pembuat earworm-nya. Ya. Kenapa? Karena lagu tuh dipotong pendek dan bener-bener itu tuh bagian yang paling catchy. Jadi diputar berulang, dikaitkan dengan visual dan emosi. Nah, di sini guys, otak kita tuh nerima kayak gini. Oh, ini penting. Sering muncul, berarti harus diingat. Nah, di situ tanpa sadar kita tuh hafal, terus kita ulang-ulang, kita muter di kepala ya. Padahal nih ya, kita tuh nggak pernah bener-bener niat buat ngapalin guys. Nah, lanjut kita ke bab selanjutnya. Di sini kenapa nih orang cerdas justru lebih sering kena earworm? Siapa di sini yang sering kena earworm? Berarti kalian memang orang cerdas. Berarti kalau gue jarang kena earworm, berarti gue nggak cerdas dong. Nah, di sini ada penelitian yang menunjukkan orang dengan imajinasi yang tinggi, terus juga kreatif dan banyak mikir, itu tuh bakalan lebih sering kena earworm. Karena otaknya tuh aktif banget dan mudah membangun pola. Terus juga mudah mengisi kekosongan. Jadi kalau kamu sering ngalamin ya, itu tuh udah bukan gangguan. Tapi memang otak kamu tuh kebanyakan energi. Terus ya, ada nggak sih Kamek cara untuk menghentikan lagu yang nyangkut? Nah, ini kita bahas di bab selanjutnya ya guys ya. Jadi di sini kalau kamu memang lagi butuh fokus, ini nih caranya guys. Yang pertama adalah kamu dengerin lagunya sampai habis. Jadi biar otak kamu tuh dapet closure gitu loh. Yang kedua ya, ganti dengan lagu lain guys, tapi lebih kompleks lagunya ya dan tidak repetitif. Terus yang ketiga, alihkan ke aktivitas verbal, ngobrol atau baca keras atau hitung mundur. Karena lagu tuh pakai jalur yang sama dengan bahasa. Nah, bab selanjutnya nih guys, earworm dan evolusi manusia. Jadi gini, dulu tuh belum ada yang namanya tulisan ya. Jadi di sini informasi disimpan lewat lagu. Ada cerita, sejarah, aturan hidup. Nah, itu tuh bener-bener lewat nyanyian. Jadi, di sini otak kita tuh evolusioner. Dirancang memang buat mengingat musik. Nah, earworm itu tuh sisa sistem lama yang masih aktif sampai sekarang. Terus, di bab 9 nih guys ya, kita tentang refleksi hidup. Coba ya kamu perhatiin. Lagu apa yang sering nyangkut? Terus kapan muncul? Apakah saat senang atau sedih atau kosong? Kadang soalnya gini, lagu di kepala tuh bukan soal musik ya, tapi memang soal emosi yang belum selesai. Terus kalau kita bahas earworm, itu tuh bener-bener berkaitan dengan kepribadian manusia. Sekarang kita tuh masuk ke pertanyaan yang jarang banget dibahas ya. Kenapa ada orang yang lagunya gampang banget nyangkut? Tapi ada juga yang santai aja. Jawabannya ya kepribadian. Orang yang suka overthinking, banyak mikir sebelum tidur, terus juga mudah melamun dan perfeksionis ringan, itu tuh bakalan lebih rentan earworm guys. Karena otaknya tuh jarang diam. Jadi selalu cari stimulus dan selalu pengen ngisi ruang kosong. Lagu itu tuh udah bener-bener kayak screensaver otak guys. Jadi saat nggak ada yang dikerjain, musik langsung masuk otomatis. Nah, otak manusia ini tuh tidak bekerja pakai logika duluan guys. Yang pertama aktif yaitu ya emosi, ritme, dan pola. Nah, makanya lagu tuh lebih gampang diingat daripada rumus. Dan nada lebih nempel daripada nasihat. Coba ingat, lagu SD nih. Masih hafal dong ya kan? Tapi pas pelajaran SD-nya pasti udah pada lupa kan? Karena di sini tuh otak memang bener-bener menyimpan cerita, bukan data guys. Terus di bab selanjutnya, kenapa ref lebih kuat daripada liriknya? Jadi ref itu tuh klimaks emosinya dan nada paling tinggi atau paling rendah dan pengulangannya itu yang paling banyak. Dan di sini secara neurologis, ref itu adalah dopamine spike. Jadi otak tuh bilangnya kayak gini. Oh, itu
bagian paling penting ya, ulangi. Nah, makanya lirik bisa lupa tapi nada ref muter terus, bener nggak? Nah, terus kita nih bab ke-14 nih, earworm dan kurang tidur. Ya, jadi di sini kurang tidur juga bikin kontrol otak kita tuh melemah dan filter pikiran tuh turun. Jadi pikiran liar tuh naik ya. Makanya orang yang begadang itu tuh lebih gampang gitu loh nyangkut tuh lagu ya. Dan langsung tuh muncul pas bangun tidur. Karena apa? Karena otak belum bersih saat restart. Kenapa nih lagu sering muncul saat mandi? Ini tuh klasik. Itu bener-bener ya otak lagi santai kan, tidak multitasking, tidak fokus berat, dan default mode networknya itu lagi aktif. Jadi gini, ibaratnya ya, otak lagi scroll nih, isi gudang ya, dan musik paling gampang keluar. Kalian tahu nggak? Jadi otak kita tuh benci tahu sama keheningan. Jadi di sini manusia memang tidak dirancang untuk hening total. Hening di sini tandanya bahaya dalam evolusi ya guys ya. Jadi dulu hening itu sama dengan predator. Hening itu sama dengan ancaman. Sekarang otak isi hening dengan musik. Nah, earworm itu mekanisme bertahan hidup versi modern. Lalu kenapa lagu sedih malah nyangkut saat kita capek ya, gitu kan? Nah, saat capek, otak tuh bener-bener jujur. Dan pertahanan emosi pun turun. Jadi di sini lagu sedih guys, sinkron dengan kondisi validasi perasaan. Bukan bikin tambah sedih, tapi bikin Gue tidak sendirian. gitu. Nah, di sini di bab 18 kita akan bahas earworm dan memori palsu. Kadang kita ngerasa ya, ini tuh lagu lama banget. Masa iya tiba-tiba muncul gitu ya? Padahal otak menyimpan potongan tanpa konteks waktu. Jadi lagu lama tuh bisa muncul seolah baru. Padahal memori lama tuh aktif lagi gitu ya. Nah, ini yang sering terjadi nih guys kalau misalnya gue ya suka sama satu grup band, tiba-tiba di tahun 2026 misalnya lagu itu muncul lagi, padahal rentang waktu dari tahun 90-an ke 2026 gue tidak pernah spesifik untuk mendengarkan itu lagu, tapi tiba-tiba hafal. Ya nggak sih? Sering nggak sih kalian ngalamin kayak gitu? Lanjut nih guys di bab 19. Jadi kenapa sih lagu yang kita benci malah justru lebih nyangkut? Karena emosi negatif itu bakalan lebih kuat, dan kesal itu tuh bikin perhatian. Dan perhatian itu tuh bakalan bikin memori. Jadi otak tuh udah nggak peduli kalau lu suka atau benci. Yang penting lu bereaksi. Nah, di sini di bab 20, jadi cara menggunakan earworm untuk hidup lebih produktif. Jadi gini, sekarang twistnya, earworm itu bisa loh guys dimanfaatkan. Jadi bukan cuma sekedar lagu-lagu aja. Jadi gini, caranya pasang lagu tertentu buat belajar, kerja, dan olahraga nih guys. Nah, di situ otak akan mengkaitkan aktivitas plus lagu. Jadi lo tuh otomatis fokus. Ini disebut dengan cue-based memory. Coba kalian refleksi nih, lagu apa ya yang sering muncul, terus era apa, terus lagi fase hidupnya tuh lagi kayak gimana nih. Kadang lagu tuh bukan tentang musik, tapi tentang siapa kita saat itu. Pernah nggak lagu tuh muncul bukan karena pengen, tapi karena kamu lagi capek hidup. Kadang nggak, otak tuh nggak bisa ngomong, jadi dia tuh nyanyi. Jadi lagu bisa bawa kita ke satu momen, satu aroma, dan satu perasaan. Karena apa? Karena di sini musik itu benar-benar menyimpan emosi yang mentah. Jadi sekarang tuh kita tahu ya, lagu nyangkut itu benar-benar normal. Itu tandanya otak kita aktif ya guys. Dan musik adalah bahasa otak sebelum kata-kata. Jadi kalau besok nih lagu nyangkut lagi ya, jangan kesel dulu, jangan kayak apa sih gitu ya. Enggak. Jadi bisa jadi otak kamu tuh cuma lagi pengen ngobrol aja sama kamu gitu loh ya. Jadi kalau kamu suka konten Kamek Belajar yang kayak gini ya, yang santai tapi dalam, jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Karena apa? Karena belajar itu tuh nggak harus serius. Yang penting nyangkut ilmunya. Gitu guys, sampai ketemu di Kamek Belajar episode berikutnya ya guys. Bye! Rekomendasi Kamek nggak pernah salah.